Pak Pam Hadi Wirario, beliau adalah Direktur Utama PT Food Station Cipinang. Kebetulan juga beliau ini sedang ramai sekali ke daerah-daerah ya bersama Pak Gubernur untuk mengeksekusi berbagai kerjasama dan kolaborasi dengan daerah-daerah. Kita ingin dengarkan mungkin cerita Bapak sendiri bagaimana proses pelaksanaannya, apa yang menjadi tantangan, hambatan, dan juga mungkin jadi saran-saran buat teman-teman dari wilayah ini untuk kolaborasi. Untuk tempat dan waktu saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fadlur Rahman Hasan. Mohon bisa nyampaikan Pak. Share dokumennya Pak Fadlur. Silakan Bapak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perkenankanlah. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Pamri Hadi, saya Direktur Utama Food Station. Saat ini kami ingin menyampaikan terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Food Station, di mana Food Station saat ini adalah sebagai BUMD DKI. Ketika kita bicara kolaborasi, tentu saja kita bicara tentang bagaimana menelurkan gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah bersama secara berkeadilan. Jadi ketika kita bicara tentang kolaborasi, yang menjadi highlight point sebagaimana arahan dari Pak Gubernur adalah bagaimana kita bisa bekerja sama berkeadilan. Karena seringkali ketika yang kuat atau yang besar bekerja sama dengan yang kecil, seringkali yang kecil itu dijadikan sebagai satu alat untuk mendapatkan keuntungan. Begitu pula ketika pemerintah ya atau katakanlah para pamong melihat perusahaan yang besar seolah-olah adalah seringkali dianggap perusahaan itu adalah sebagai sapi perah. Nah, oleh sebab itu kami akan mengangkat bagaimana bicara tentang kolaborasi antara yang besar dan yang kecil ya, dengan satu prinsip di mana yang besar membesarkan yang kecil ya, yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi itu adalah konsep daripada kolaborasi. Terus kemudian Jakarta sebagai kolaborasi kan tujuannya adalah bagaimana bisa bekerja sama, maju dan berkembang. Oleh sebab itu kolaborasi merupakan satu tagline yang sama-sama kita ketahui dan benar-benar kita jalankan. Nah, sebagaimana Food Station sebagai salah satu BUMD, kami mendapatkan peran untuk melakukan kolaborasi di bidang ketahanan pangan, khususnya yang berkaitan dengan para petani maupun pelaku usaha atau UKM. Adapun saya slide-nya bergerak nggak Pak? Mohon izin. Belum Bapak, masih slide 2 ini di kami. Mungkin bisa saya stop sharing terus kemudian dari sana Pak, mungkin. Oh, ini udah bergerak Pak. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu. Ya. Ya, slide 4. Ya, saya mencoba menyampaikan poin-poin di mana Food Station dalam konteks ingin berkolaborasi biasanya ya adalah bekerja sama dengan beberapa daerah. Yang pertama adalah kami biasanya mengingatkan kepada teman-teman di daerah, baik itu katakanlah biro kerjasama atau kepala bagian perekonomian di daerah ya, untuk yang pertama adalah memahami demografinya dulu. Demografi dalam arti adalah stakeholder atau permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dan bagaimana menemukan peluang pasar
atau bisnis yang tepat sasaran. Karena bagaimanapun contoh adalah bapak-bapak sebagai pimpinan daerah, baik itu di kecamatan maupun di kelurahan, bapak-bapak atau ibu-ibu perlu memahami permasalahan demografik yang ada di daerah tersebut. Nah, contoh katakanlah di daerah tersebut punya kekuatan di sektor pertanian. Tentu saja ini yang menjadi exposure potensi pengembangan kolaborasi. Atau katakan di daerah tersebut kuatnya adalah di sektor pariwisata. Itu yang perlu ditingkatkan atau digagas atau dilakukan kerjasama antar daerah. Terus kemudian yang kedua adalah arah dan kebijakan Pemprov DKI. Nah, dalam konteks kita ingin melakukan kerjasama atau kolaborasi, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, Kepala Biro KSD, adalah kita perlu memahami terkait dengan kebijakan dari Pemprov DKI. Karena bagaimanapun kolaborasi itu bukan hanya sekedar kita bekerja sama saja, tapi kita harus mampu untuk melihat tujuan dari kerjasama itu harus sesuai dengan sasaran yang tertera dalam RPJMD. Terus kemudian sinergi dengan OPD, bagaimana kerjasama itu bukan hanya sekedar katakanlah dari instansi dengan swasta atau swasta dengan swasta, namun kerjasama dengan OPD atau organisasi peringkat daerah juga perlu dilihat atau diobserve karena bagaimanapun OPD sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, tentu saja mereka memiliki anggaran-anggaran yang siap untuk bisa disalurkan. Nah, kewajiban kita dalam hal ini sebagai BUMD adalah bagaimana mengoptimalkan resource yang ada di internal kita dan berkolaborasi dengan OPD-OPD dalam rangka untuk menyalurkan anggaran-anggaran yang dimiliki oleh OPD tersebut. Terus berikutnya adalah menentukan produk atau jasa yang akan kita kolaborasikan, ya, karena tidak semua daerah itu memiliki produk yang sama. Ya, contoh konkret adalah katakanlah di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur masih ada wilayah-wilayah yang tanahnya bisa digunakan untuk pertanian, ya. Terus kemudian di Jakarta Pusat kita tidak menemukan wilayah-wilayah yang tanahnya adalah dijadikan pertanian. Terus kemudian katakanlah di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara banyak wilayah-wilayah di mana masyarakat yang memiliki ekonomi kecil, terus kemudian dengan wilayah penduduk yang sangat padat, memungkinkan mereka bisa melakukan kegiatan yang sifatnya adalah UKM. Nah, itu tentu saja kita sebagai pimpinan di daerah masing-masing harus mampu atau menentukan produk atau jasa apa yang bisa dikerjasamakan atau dikolaborasikan dengan beberapa pihak. Dan sebagai pimpinan daerah tentu saja kita mampu untuk melihat potensi-potensi selain yang akan kita kerjasamakan dengan pelaku-pelaku usaha yang lebih besar atau pelaku usaha yang multinasional untuk bisa dikolaborasi dengan produk atau jasa yang dihasilkan dari daerah tersebut. Dan berikutnya adalah terkait dengan keselarasan aturan. Bagaimana kita mampu untuk melakukan evaluasi aturan-aturan yang ada agar Agar kolaborasi itu tidak keluar dari arah dan kebijakan aturan. Dan tentu saja kita perlu melihat contoh tadi terkait dengan pemanfaatan aset atau katakanlah hibah aset, ya. Ketika kita melakukan kolaborasi terkait hibah aset itu tentu harus dicatatkan di masing-masing daerah karena akan menjadi aset daerah. Dan yang terakhir adalah sumber daya dari masing-masing daerah, bagaimana mengevaluasi sumber daya di daerah dalam rangka pengembangan potensi kolaborasi. Lanjut. Nah, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah atau mewujudkan kemandirian suatu daerah, ada beberapa pola atau beberapa peluang usaha dalam bekerja sama dengan BUMD. Yang pertama adalah katakanlah pembangunan infrastruktur, ya. Pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Dalam hal ini katakanlah di daerah membutuhkan infrastruktur. Contoh yang paling konkret adalah
di daerah Cianjur membutuhkan infrastruktur pengairan atau bendungan ya, dalam rangka untuk membuat petani itu lebih mudah mendapatkan akses air, terus kemudian juga agar mereka bisa mendapatkan panen yang gradual, dalam arti katakanlah setahun bisa 3 kali. Namun demikian, bila mana mereka tidak bisa mendapatkan akses air, mereka hanya bisa mendapatkan panen maksimal 2 kali. Jadi bagaimana memanfaatkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur untuk dijadikan kolaborasi. Kolaborasinya bagaimana? Kolaborasinya adalah petani di daerah tersebut ketika mendapatkan pendanaan atau mendapatkan pembiayaan untuk irigasi, mereka otomatis akan mendapatkan hasil panen yang melimpah, terus kemudian hasil panen itu yang akan disuplai kepada pelaku usaha. Dalam hal ini katakanlah food station. Food station adalah memberikan bantuan terkait dengan pompa irigasi, sehingga mengakibatkan petani itu bisa mendapatkan panen lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terus kemudian dari situ petani akan bisa memberikan harga gabah yang relatif lebih kompetitif. Terus kemudian itu sebagai konsekuensi atau kompensasi dia mendapatkan bantuan dari pembangunan infrastruktur. Terus selanjutnya adalah pemanfaatan SDA atau sumber daya alam. Bagaimana mengkonversi sumber daya alam secara bijak berkelanjutan sebagai peluang usaha. Banyak di daerah-daerah lain itu kita ketika bicara tentang SDA, seringkali kita bicara tentang bagaimana pemanfaatan tanah, ya, contoh katakanlah batu bara, terus kemudian untuk tambang, terus kemudian pemanfaatan sumber daya air juga. Sumber daya air itu bisa dipakai untuk selain sebagai energi juga untuk pariwisata. Dan yang ketiga adalah bagaimana peluang usaha di pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Nah, dalam konteks yang nomor 3 ini adalah yang sering dikerjasamakan daerah dengan food station, di mana daerah sebagai penyedia pangan bagi masyarakat dan food station sebagai off-taker-nya. Food station selain sebagai off-taker, juga food station melakukan pembinaan kepada pertanian, perkebunan, ya, di mana kita berharap dengan pembinaan yang dilakukan oleh food station dengan memberikan bantuan teknologi pemupukan, para petani akan mendapatkan panen yang lebih baik atau panen yang lebih melimpah. Contoh, dengan pola pertanian yang konvensional, biasanya itu petani bisa menghasilkan kurang lebih 4 ton sampai 5 ton gabah. Namun dengan pola pembinaan yang dilakukan oleh food station, diberikan katakanlah pupuk yang organik, terus kemudian tanpa pupuk kimia, sehingga mengakibatkan produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi, menjadi 6 ton sampai 8 ton. Nah, dengan konsekuensi seperti itu, petani otomatis akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal value-nya atau nilai totalnya. Sehingga dengan harga gabah yang diberikan kepada food station relatif kompetitif, kesejahteraan petani akan meningkat. Jadi itu merupakan satu kolaborasi yang sangat baik, di mana kolaborasinya yang pertama adalah food station memberikan pendanaan atau permodalan dalam hal budidaya, terus kemudian petani melakukan pengolahan dengan jumlah lahan yang terbatas, terus kemudian volume produksinya meningkat, terus dari volume yang produksi yang meningkat tersebut, petani akan mendapatkan gain-nya atau keuntungannya lebih baik dibandingkan mereka menggunakan pola budidaya yang konvensional, di mana dengan pola budidaya yang konvensional tersebut, petani seringkali pun ketika mereka sudah panen, panennya itu bukan diserap oleh penggilingan, tapi diserap oleh tengkulak. Nah, dalam konteks ini kolaborasi dengan food station menjadi satu nilai lebih buat para petani, di mana para petani itu akan mendapatkan keunggulan. Satu, mereka tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melakukan budidaya. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan jaminan off-taker, ya, ketika panen itu langsung terserap semua, mereka tanpa harus mencari-cari pembelinya. Dan yang ketiga adalah dengan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola
pertanian atau budidaya yang modern ini, petani akan mendapatkan hasil lebih banyak 15-20% dibandingkan dengan pola budidaya yang konvensional. Terus yang berikutnya adalah yang nomor 4 adalah barang dan jasa. Nah, sebagai barang dan jasa, ini kami Food Station konteksnya adalah bekerja sama dengan beberapa daerah. Ada 7 daerah kami yang kerjasamakan, di mana pola kerjasamanya yaitu kami menyiapkan gabahnya, terus kemudian partner kami di daerah menyiapkan mesin penggilingannya dan gudangnya. Contoh gini, dalam konteks mendapatkan supply chain yang efisien, ya customernya Food Station itu ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan di Bali, tapi belum sampai ada di Papua. Jadi ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Dalam rangka untuk memastikan distribusi produk-produk kami sampai beberapa daerah, kami memproduksinya dari pabrik-pabrik yang terdekat. Contoh, katakanlah untuk wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, produk-produk kami diproduksi di daerah Lampung. Untuk mensuplai customer-customer kami yang ada di wilayah Sulawesi, Kalimantan maupun di Jawa Timur sampai ke arah Bali, diproduksi di Ngawi. Terus kemudian untuk customer kami yang ada di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah diproduksi di Indramayu. Kenapa? Karena Food Station memiliki customer kurang lebih ada 30.000 outlet modern seluruh Indonesia yang kita supply berasnya. Ya, bisa dibilang hampir semua modern outlet itu disuplai berasnya dari Food Station. Nah, dengan seperti itu akan lebih efisien. Nah, dalam konteks ini kami bekerja sama dengan pelaku usaha di daerah untuk apa? Untuk memastikan mereka menyiapkan mesin-mesinnya, terus kemudian pengelolaan produksinya dilakukan oleh Food Station dan supply chain-nya juga dilakukan oleh Food Station. Terus kemudian yang berikutnya adalah pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana melakukan optimalisasi tempat wisata sebagai destinasi unggulan. Lanjut. Nah, kami memberikan contoh, silakan lanjut. Nah, kami memberikan contoh kolaborasi bersama dengan OPD, di mana terkait dengan bicara dengan pangan. Saya menggambarkan di sini adalah bagannya, di mana adalah bagan demand creator dan supply garantor. Demand creatornya siapa? Adalah instansi dari OPD, mulai dari asisten perekonomian dan keuangan, terus kemudian Biro Perekonomian, BPBUMD, Dinas KPKP, di mana mereka yang membuat kebijakan dan mereka yang memiliki anggaran. Nah, tugas kami sebagai supply garantor adalah memastikan ya barang-barangnya selalu ada atau kebutuhan-kebutuhannya selalu ada. Nah, itu yang kami lakukan. Lanjut. Food Station sebagai BUMD pangan. Food Station sebagai BUMD pangan, kami melakukan kolaborasinya itu mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ya, katakanlah dari hulunya adalah dengan Gapoktan maupun produksi, terus kemudian dikolaborasi di tengahnya atau di supply-nya ada bersama OPD. Terus kemudian di hilirnya adalah dengan program-program sales. Lanjut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini salah satu mapping kami dalam konteks kerjasama dengan beberapa daerah dalam penyerapan bahan baku. Tahun ini kami mentargetkan kurang lebih 7.500 hektar bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha atau petani atau Gapoktan di Pulau Jawa maupun di Lampung. Saat ini kami sudah terrealisasi kurang lebih 8.200 hektar. Jadi alhamdulillah sudah terrealisasi. Terus kemudian untuk kapasitas produksi seperti yang saya sampaikan, di mana kami mensuplai, di situ kami usahakan untuk bisa melakukan produksi sehingga dengan metode supply chain yang efisien memungkinkan kami bisa mensuplai ke seluruh daerah seluruh Indonesia. Lanjut. Ini contoh dari aktivitas kolaborasi dengan OPD. Contoh adalah pangan murah bersubsidi, yaitu dengan DKPKP, terus kemudian program berkawan.
atau program beras untuk karyawan. Ini merupakan satu kolaborasi dengan seluruh BUMD, di mana kami sudah mensuplai kurang lebih 9.000 karyawan BUMD yang ada di DKI, ya, sudah disuplai berasnya oleh Food Station. Terus kemudian dengan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial yaitu BPNT, terus kemudian dengan Bansos, selanjutnya adalah beras ASN. Ini beras ASN merupakan satu keunggulan dari Food Station dibandingkan dengan BUMD yang lain, di mana Food Station sebagai salah satu BUMD yang mensuplai beras terbesar kepada ASN di daerahnya masing-masing. Satu bulan kurang lebih 150 ton yang kami suplai ke beberapa daerah. Terus selanjutnya adalah pasar murah. Pasar murah merupakan satu kolaborasi juga dengan Dinas Sosial maupun KPKP, di mana kita berharap bahwasannya masyarakat yang sangat membutuhkan akan mendapatkan harga murah dari Food Station. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah aktivitas kolaborasi di hilir. Nah, di hilir tersebut untuk di Modern Channel itu kalau ngelihat statistiknya atau growth-nya, kami bekerja sama dengan hampir seluruh modern outlet. Saat ini kami mensuplai kurang lebih ke 30.000 outlet seluruh Indonesia. Terus selanjutnya di distribution channel ini seluruhnya Pak ya, termasuk adalah e-commerce tadi yang sempat disampaikan oleh Tokopedia. Bisa dibilang hampir tiap bulan kami bermitra dengan Tokopedia untuk memberikan harga murah kepada masyarakat. Untuk kerjasama antar daerah juga kolaborasi dengan Kalimantan Timur. Seperti kita ketahui, Kalimantan Timur dengan lahannya yang gersang atau lahan yang tidak bisa ditanami oleh padi, ya, Food Station memberikan suplai ke daerah Balikpapan maupun Samarinda. Jadi kurang lebih itu satu bulan antara 2 sampai 3 kontainer kita kirim ke daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami mencoba untuk mendapatkan market yang baru dengan melakukan ekspor ke Arab Saudi. Sebagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ketahui, beberapa waktu yang lalu Food Station melakukan ekspor yang dilepas oleh Bapak Gubernur. Lanjut. Beberapa ide kolaborasi yang mungkin bisa digali, ya, terutama buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di kelurahan atau kecamatan. Contoh adalah pangan bersubsidi. Di Food Station adalah melakukan distribusi pangannya sampai selesai, sampai lokasi. Terus kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kelurahan adalah bagaimana membuat saluran informasinya kepada masyarakat agar masyarakat tahu ketika kami melakukan distribusi, masyarakat dapat memanfaatkan harga murah tersebut kepada masyarakat. Ya, terus kemudian tentu saja ini akan sangat baik untuk wilayah-wilayah terutama yang bisa dibilang ekonomi menengah ke bawahnya lebih banyak. Terus kemudian yang berikutnya adalah pasar murah juga. Pasar murah bagaimana Pak Bapak-Bapak Lurah atau Camat mengusulkan lokasi-lokasi yang kira-kira menjadi destinasi kami melakukan pasar murah. Terus kemudian Food Station juga memberikan ruang kepada pelaku usaha UKM maupun Karang Taruna yang direkomendasi atau dibina oleh lurah maupun camat agar kami bisa memberikan harga murah. Terus kemudian harga murah tersebut bisa dijual kembali kepada masyarakat yang katakanlah bisa mendapatkan keuntungan antara 5% sampai 7%. Dan yang terakhir adalah bagaimana Food Station juga ingin berkolaborasi tentang edukasi peningkatan gizi dengan penggunaan beras yang saat ini kita ketahui diperlukan, yaitu beras yang mengandung zinc atau vitamin yang beberapa waktu lalu sudah di launching juga oleh Pak Gubernur, sehingga diharapkan di kelurahan atau kecamatan daerah setempat itu bisa mengurangi angka stunting. Demikian paparan dari saya, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak Prihadi, luar biasa sekali paparannya, lengkap bicara Food Station, perannya dari hulu ke hilir terkait pangan begitu ya. Kemudian tadi di awal tuh saya tertarik sekali dengan paparan Bapak yang menyampaikan soal potensi pengembangan kolaborasi itu aspeknya apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan begitu ya. Kemudian juga ada beberapa sebenarnya penekanan yang terus berulang, which is good, artinya bagus karena
ternyata dari aspek pemerintah ataupun dari aspek swasta begitu ya, ternyata ya itu yang dilihat itu bagaimana soal keteraturan soal aturannya, bagaimana soal masalahnya apa yang bisa bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, itu yang perlu dilakukan. Dan ada disebut soal, bahkan di akhirnya Bapak juga menutup dengan ide kolaborasi apa kira-kira yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, tapi rasanya ini mubazir kalau kita tidak menggali para pembicara untuk tanya jawab begitu. Jadi izinkan saya untuk dan saya atas izin juga panitia tadi sudah sampaikan sampai pukul 14.50 paling lambat untuk kita ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kawan-kawan pertanyaannya bisa disampaikan kepada rekan-rekan di dalam Q&A. Barangkali pertama mungkin karena tadi pagi itu kita diskusinya banyaknya dari sisi pemerintah ya, boleh nggak nih explore Pak Pam dan Mas Emir terkait kalau saran nih bagi rekan-rekan ASN, khususnya di sini adalah rekan-rekan dari wilayah, pamong, camat, lurah dan sebagainya gitu ya. Pendekatannya itu baiknya seperti apa sih, atau enggak kalau teman-teman mendatangi, justru kan ada dua arah nih, kolaborasi kan bisa dari teman-teman yang mendatangi teman-teman ASN ataupun sebaliknya teman-teman ASN mendatangi teman-teman. Kira-kira sebenarnya apa sih yang baik diawali kemudian apa sih yang baiknya ada sehingga mungkin ada pandangan ini untuk mempermudah proses ini. Kadang tadi Bapak di awal sempat nyebut, Pak Pam sempat nyebut jangan dilihat kami sebagai sapi perah ya gitu ya. Itu salah satu yang rasanya membuat tidak nyaman gitu ya untuk kolaborator, dan rasanya ini kan penting ya untuk kita tahu karena bentuknya adalah saling menguntungkan sesama lain. Mungkin boleh nggak ya dari Tokopedia dan dari Food Station ada pandangannya terkait hal tersebut. Silakan, Pak. Mungkin Pak Pam dulu. Ya, baik. Tadi karena disebutkan Tokopedia dulu, jadi saya menunggu. Oh, siap. Bapak dulu barangkali. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi saya mencoba untuk melihat dari perspektif yang kecil dulu, baru yang besar, Pak ya. Bukan yang besar atau yang kecil. Katakanlah perspektif yang kecil adalah bagaimana Food Station bisa berkolaborasi dengan bapak-bapak pamong di daerah masing-masing. Yang pertama adalah potensi yang dimiliki oleh bapak pamong di daerahnya masing-masing. Contoh satu adalah di beberapa daerah, contoh saya konkretnya adalah Jakarta Timur. Jakarta Timur itu masih ada sebagian lahan yang bisa ditanami, terus kemudian bisa menjadi supply. Ya, karena ketika kita bicara tentang tentang kolaborasi, kita bicara tentang apa produk atau jasa yang bisa dihasilkan. Yang kedua, bagaimana proses supply chain-nya. Ketika kita bicara supply chain, kita bicara tentang supply dan demand. Nah, artinya apa? Artinya dari bapak-bapak yang ada di daerah Jakarta Timur bisa menjadi sektor supply-nya. Contoh katakanlah menanam palawija atau menanam sayur-sayuran yang bisa disuplai kemana? Ke BUMD yang ada di DKI. Bukan hanya sekedar food station. Katakanlah kalau kalau katakanlah sayur-sayuran bisa suplainya ke Pasar Jaya. Kalau karbohidrat bisa suplainya ke food station. Kalau yang protein itu suplainya ke Dharma Jaya. Nah, ini bicara tentang suplainya. Terus kemudian untuk yang ada di daerah katakanlah umumnya adalah di Jakarta Utara atau Jakarta Barat, di mana yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih banyak, terus kemudian juga masyarakatnya menengah ke bawahnya lebih banyak dan lebih padat, di mana itu merupakan satu potensi di hilir. Potensi di hilirnya apa? Satu adalah bisa menjadi agent
dari distribusinya food station, ya, di mana mereka bisa membuka toko kecil atau membuka warung kecil, dan food station bisa melakukan supply. Tidak perlu ordernya pun tidak perlu banyak-banyak. Food station saat ini sudah menyediakan armada yang namanya motoris yang khusus untuk mensuplai pelaku usaha UKM, sehingga dengan dengan supply yang kita berikan, katakanlah dengan jumlah yang tidak terlalu besar, permodalannya relatif tidak terlalu besar juga dan tidak terlalu berat untuk masyarakat di daerah tersebut. Dan tentu saja pekerjaan tersebut atau bisnis ini bisa dilakukan sambil melakukan pekerjaan rumah tangga hari-hari. Nah, contoh adalah berkolaborasi dengan ibu-ibu arisan di kelurahan tersebut, sehingga setiap bulan katakanlah ada ibu-ibu arisan atau di posyandu, terus kemudian ada pertemuan. Mereka sebelum pertemuan itu menggagas berkolaborasi dengan food station mensuplai produknya, terus kemudian didistribusikan oleh ibu-ibu arisan atau ibu-ibu posyandu tersebut, terus berapa yang terjual nanti mereka akan mendapatkan margin. Jadi itu bentuk kolaborasi konkret untuk di daerah yang ada di DKI Jakarta. Baik, Pak. Baik, mungkin dari Mas Emir ada pandangan soal bagaimana kolaborasi di Jakarta itu, kira-kira kalau ketemu dengan ASN itu ekspektasinya apa sih dari pihak co-kreator ya dalam hal ini gitu ya, Tokopedia itu ekspektasinya apa ya kalau didekatin sama ASN misalnya gitu, atau sebaliknya kalau teman-teman menghadapi ASN tuh sebenarnya ekspektasi tuh responnya seperti apa ya? Iya, terima kasih Mas Fajrul. Sebenarnya menarik ya, dari pengalaman kami sejauh ini bekerja sama dengan teman-teman ASN di Pemprov DKI Jakarta, memang responnya sangat positif. Tapi memang terkadang yang perlu kita petakan, tadi saya bilang kita selalu berangkat dari masalahnya apa terlebih dahulu kan gitu. Jadi tidak hanya misalnya kita langsung lompat ke solusinya, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, terkadang memang di beberapa hal kita langsung lompat ke tahapan solusinya. Permasalahannya kami bisa profit atau tidak itu masalah kesekian menurut saya. Misalnya, contohnya kayak kita langsung bikin pameran online misalnya. Begitu, ini contoh saja gitu ya. Misalnya kita langsung bikin misalnya di Pemda lain, misalnya bikin pameran online seperti di Jakarta begitu. Ini kan bukan hanya soal mereplikasi ya, tapi ada soal sustainability-nya. Kesiapan dari bagaimana pemerintah menyiapkan UMKM-nya, bagaimana ASN menyiapkan ekosistemnya di internal, menyiapkan juga para masyarakatnya untuk bisa menjadi yang menikmati dari program tersebut. Nah, terkadang memang saya melihat kalau contoh jual beli lokal, banyak Pemda lain ngomong kopi jual beli lokal. Buat kami tidak masalah, kami senang-senang saja, tapi apakah sasarannya tercapai? Karena kalau kita berangkat dari fotokopi kan akan jadi question besar gitu, apakah akan bisa sama atau tidak. Tapi kan kalau di Jakarta kita bikin jual beli lokal gitu ya, ketika kami didekati oleh ASN, kita open all the offer on the table aja semuanya. Semua kita buka gitu. Ekspektasi ibu apa? Ekspektasinya PPK UKM apa? Biro ekonomi apa? Ekspektasinya ABC. Saya mau Jakpreneur punya panggung. Jakpreneur bisa punya forum yang sustain setiap minggu. Lalu dari Tokopedia bisa dukung seperti apa. Nah, tentunya dengan saling keterbukaan seperti ini, kolaborasi sebenarnya optimal. Dan ini terbukti kan, Mas Fazrul, dari September sampai dengan sekarang terus berjalan, bahkan kita buat special edition Ramadan, kemarin Formula E kita bikin. Jadi menurut saya memang yang terpenting adalah sebetulnya keterbukaan dan kebutuhannya seperti apa dan permasalahannya seperti apa. Karena yang mau kita selesaikan adalah permasalahan yang ada di masyarakat nih, dinamikanya. Kami punya teknologinya, tapi teknologi kami tidak bisa tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah masyarakat apabila memang tidak ada feeding informasi dari teman-teman regulator maupun pemerintah sebagai policy maker untuk ke arah sana gitu. Kami cukup senang ketika kemarin, contoh di COVID misalnya, waktu kita awal Pak Mas Fazrul, kami diajak diskusi oleh Biro Perekonomian, oleh Biro KSD, misalnya dalam rangka pembenahan itu kita awalnya PSBB ya, Pak Gubernur pertama kali melakukan PSBB waktu itu, kita diajak diskusi kira-kira kalau misalnya dibuat pembatasan seperti ini, apakah berdampak kepada bisnis makro? Kami kan bilang bahwa kami punya teknologinya,
orang tidak perlu beli masker keluar rumah, tapi bisa langsung maskernya datang ke rumah. Cuman kalau sekarang pertanyaannya adalah sektor ini harus dibatasi jumlahnya, ditutup, maka ya semua perekonomian akan sulit gitu. Dan kan begitu keluar memang PSBB-nya misalnya menyatakan bahwa salah satunya untuk sektor esensial, perdagangan elektronik tetap diperbolehkan untuk beroperasi karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, buat kami ini adalah contoh bagus sebetulnya bagaimana pemerintah mengajak dunia swasta untuk berdiskusi, berkolaborasi, bukan cerita masalah kalau saya batasi ini ya kamu harus ikut begitu, atau ya ini tidak fair misalnya untuk dia enggak, tapi kita berdiri pada posisi yang setara dan sama untuk sama-sama membantu masyarakat itu. Ini adalah terobosan-terobosan yang saya rasa cukup terasa di 4-5 tahun belakangan di DKI Jakarta, di mana kami di dunia swasta ini merasa memiliki pandangan yang setidaknya didengar oleh teman-teman Pemprov dan banyak di-translate menjadi suatu kebijakan yang memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Tidak hanya Tokopedia, artinya banyak kampanye-kampanye lain kami juga cukup tahu yang banyak berkolaborasi menjadi kolaborator dari Pemprov DKI Jakarta. Ini saya rasa suatu good start untuk bisa menjadi benchmark bagi pemerintah lain. Harapan ke depannya memang bagaimana yang sudah terjadi di level provinsi ini bisa kita turunkan di level yang lebih mikro, di level kelurahan dan kecamatan. Kami akan sangat tenang apabila misalnya di Lebak Bulus atau di Cilandak atau di Pondok Labu, Mas kita bikin sertifikasi PIRT bagi UMKM di sini, kami akan fasilitasi begitu. Karena kan prinsip kami di Tokopedia untuk program pemerintah semua memang kami yang menanggung for free lah, tidak keluar dari APBD pemerintah semuanya. Jadi memang sebetulnya yang kami butuhkan adalah lebih ke landscaping, lebih detail masalahnya seperti apa. Nah ini yang kadang kita butuh diskusi, butuh duduk untuk dapat landscape permasalahannya itu seperti apa, Mas Fadil. Karena teknologi kami tidak akan tepat sasaran untuk membantu masyarakat apabila memang kami tidak mendapatkan landscape permasalahannya dan apa yang mau dipecahkan dari situ dan goals-nya seperti apa. Jadi kita nggak bisa langsung lompat ke, ibaratnya langsung ke goals-nya, tapi kita tidak mau diskusi mengenai kebijakannya seperti apa yang mau kita buat, karena ini semua saling berkaitan gitu, antara kebijakan publik yang ingin dibuat oleh pemerintah, apa yang ingin diberikan dampak kepada masyarakat, lalu baru kita bisa bikin programnya seperti apa, narasi besarnya seperti apa, sehingga akhirnya masyarakat harus merasakan manfaat dari program yang kita buat. Mungkin itu, Mas Fadlur gambarannya. Thank you. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Emir ya. Dan ini sebenarnya kalau saya boleh itu pesannya itu tadi adalah bagaimana teman-teman ASN itu bisa terbuka, bisa transparan, bisa accountable dari awal sehingga memang apa yang nanti dikolaborasikan itu jelas begitu ya. Tadi juga Pak Pam di awal Kepala Biro Pemerintah menyampaikan bahwa kolaborasi itu jangan pakai kekuasaan begitu ya, bukan pakai power begitu, tapi posisinya adalah posisi setara, kita komunikasi, ini ada kebutuhan masyarakatnya apa, yuk kita bisa bantu untuk ngerjainnya apa gini, solusinya apa, kira-kira seperti itu. Jadi menarik sekali ini. Ini masuk ke pertanyaan yang lain, mungkin ditujukannya untuk UMKM nih. Jadi sebenarnya kalau pengalaman teman-teman UMKM, dinas UMKM, itu secara dampak gitu ya, kan ada program itu kan ada yang bentuknya APBD base misalnya, ada yang berdasarkan APBD, ada yang berdasarkan kolaborasi nih gitu ya. Mungkin bisa cerita ya dampaknya ke masyarakat seperti apa ya, pro dan cons-nya seperti apa gitu ya, sehingga bisa mendapatkan gambaran dari teman-teman gitu ya, manfaatnya seperti apa. Ada Mas Adit dan Mbak Frida, saya kira di sini silahkan yang bisa mewakili Ibu Ratu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Fazlur, mohon izin mewakili Dinas PPK UKM. Mohon maaf, kebetulan sedang ada giat juga di luar kantor. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Mungkin sedikit memberikan informasi terkait dengan tadi pertanyaan seberapa efektifnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UMKM ini yang berbasis dengan APBD maupun melalui kolaborator. Yang pasti yang pertama bahwa yang paling berpengaruh adalah terkait dengan fleksibilitas penggunaan asas pembiayaan seperti itu ya Pak. Pada saat kita menganggarkan APBD pasti sudah harus menyusun timeline dan juga menunggu proses penerbitan dari SPD sehingga proses penyelenggaraan kegiatannya harus berjalan sesuai dengan
penjadwalan pencairan anggarannya di tahun berjalan. Dan tentunya pada saat sudah dilakukan timeline untuk perencanaan pelaksanaan pelatihannya, yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut adalah terkait dengan positioning lokasi penyelenggaraan acara, di mana sampai dengan saat ini pelaksanaan pelatihan yang berbasis APBD kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan kecamatan dan kelurahan untuk menggunakan aula-aula kantor kecamatan ataupun kelurahan sebagai area lokasi pelaksanaan pelatihan, di mana tentunya dengan tempat lokasi di aula kecamatan kelurahan diharapkan dapat menjangkau para UMKM yang ada di wilayah, sehingga bisa mengikuti pelatihan secara mudah tanpa harus kesulitan ataupun memiliki effort yang besar untuk menghadiri sebuah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan Jakpreneur tentunya. Lalu perbandingan dengan kolaborasi, memang kolaborator kita ini dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah secara digitalisasi sudah berjalan lebih dulu dan memang masih dalam proses sharing knowledge sampai dengan saat ini dengan Dinas PPKUM tentunya, secara penjadwalan fleksibilitasnya ini cukup tinggi, sehingga pada saat mungkin kita sudah atur penjadwalan dan perlu dilakukan dalam segera mungkin, tentunya teman-teman kolaborator sudah bisa langsung dapat menyelenggarakan kegiatan, sehingga tidak ada tenggat waktu yang cukup lama pada saat kita sudah merencanakan di awal untuk pelaksanaan sebuah program dan mengundang seluruh OPD terkait dapat terlaksana secara cepat seperti itu. Dan juga tentunya kolaborasi yang kita lakukan masih dengan pola online ataupun offline, serta juga dilakukan secara hybrid tergantung dengan tergantung dengan pola dari kegiatan pelatihan yang ditawarkan dari para kolaborator. Mungkin seperti Tokopedia mengajukan event-event kegiatan yang memang harus dilakukan secara offline dan juga bisa beberapa materi dilakukan secara online. Biasanya kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak teman-teman kecamatan dan kelurahan untuk secara offline-nya dapat dilaksanakan di kecamatan atau di kelurahan, dan juga secara online-nya kita akan sediakan ataupun dari pihak kolaborasi yang menyediakan aksesibilitas untuk penyelenggaraan pelatihan secara online. Sementara mungkin itu informasi yang disampaikan, izin Pak Fajar. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi ada khusus untuk Jakpreneur tadi pelatihannya ada fleksibilitas tentu dari sisi pembiayaan, kemudian dari sisi jadwal, dari sisi eksekusi, dan juga mungkin dari pengalaman tadi ya, lebih dulu paham digital begitu, jadi pengetahuannya mungkin lebih up to date begitu. Ini mengingat waktu ternyata pertanyaannya tidak bisa dieksplor lebih banyak lagi. Mungkin sebelum di close, saya persilahkan ada closing remarks dari para pembicara ataupun yang mewakili. Barangkali 1 menit saja di Pak Pam Rihadi, silakan, mungkin bisa diawali dengan Bapak. Baik, terima kasih Pak Fadlur. Saya hanya sedikit memberikan pesan kepada teman-teman pamong baik itu di kecamatan maupun kelurahan agar melakukan inventarisasi kebutuhan dari partnership atau kolaborasi di daerahnya masing-masing, dan setelah mendapatkan inventaris tersebut mulai untuk melakukan klasifikasi mana yang kategori di hulu, mana kategori di hilir, terus kemudian arahkan atau tujuan atau sasarannya kepada perusahaan-perusahaan seperti apa saja. Dan jangan segan-segan juga bila mana ada produk-produk yang baik itu ada hubungannya dengan food station atau pangan, berdiskusi atau datang ke food station, kita bisa melakukan diskusi lebih detail. Mungkin bila mana food station tidak bisa menyerap, kami akan coba untuk membantu untuk bridging dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Demikian, terima kasih. Thank you, Bapak. Barangkali Mas Emir ada closing remarks-nya. Ya, terima kasih Mas Fajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya saya ingin mengajak Bapak Ibu, selain kita sudah masuk ke tahapan industri 4.0, maka juga kota
sebagai bagian dari kita hidup juga harus bertransformasi menjadi City 4.0, di mana di City 4.0 ini bukan hanya pemerintah yang secara satu arah memberikan policy kepada masyarakat, tapi juga perlu ada digandeng peran-peran kolaborator di sana. Salah satunya adalah kami di swasta. Sehingga memang ke depan permasalahan masyarakat akan semakin kompleks, kita menuju harapannya menuju arah yang lebih baik, itu endemi misalnya, namun kita juga harus melihat dari sisi ekonomi makro dan mikro terjadi tekanan di sana, maka sesuai dengan konsep City 4.0, kita perlu bergandengan tangan dan terus berkolaborasi. Sehingga terhadap itu kami berharap terus ada prinsip keterbukaan, prinsip kesetaraan yang selama ini dijalankan di Pemprov DKI Jakarta dapat terus berlanjut, dan harapannya kami ke depan bisa terus meningkatkan kolaborasi kami, tidak hanya di level provinsi, bisa turun ke level kota madya maupun kecamatan dan kelurahan. Sehingga memang target-target yang ingin dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta, target-target kerja yang ingin dicapai oleh program-program strategis dapat juga dikolaborasikan bersama kami sebagai bagian dari kolaborator untuk memanfaatkan apa yang kami miliki dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Mungkin itu Mas Fazlur sebagai penutup dari kami. Terima kasih. Terima kasih pesannya, very insightful. Mas Adit, silakan mungkin closing remarks mewakili Dinas UMKM. Baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman camat dan lurah, tentunya kami berharap bahwa yang sangat memahami kondisi dan permasalahan di lapangan adalah Bapak Ibu, rekan-rekan dari camat dan lurah, yang bisa nantinya menginventarisasi terkait dengan permasalahan dimaksud. Dan tentunya yang perlu diingat adalah bahwa kolaborasi ini dalam kondisi yang setara, berimbang, dan tidak memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Dan untuk UMKM, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu, rekan-rekan camat dan lurah dalam rangka program pengembangan dan pemberdayaan UMKM ke depan yang akan mengarah kepada digitalisasi. Mungkin demikian, Pak Fazlur. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adit. Luar biasa sesi siang ke sore hari ini. Terima kasih para pembicara, Pak Emri Hadi, Mas Emri Zan, kemudian Mas Adit, Bu Ratu tadi ya. Juga ini teman-teman di sini terbuka sekali untuk kolaborasi, dan juga kalau memang ada saran-saran untuk melakukan kolaborasi, rekan-rekan di sini yang sudah melaksanakannya barangkali bisa sharing lebih lanjut.